Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat ilmu dan nikmat kesehatan. Perkenalkan, saya Fatihatuz Zakiyah dari Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung, Prodi PAI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan berbasis pesantren modern. Nah, apa sih yang disebut dari pembahasan tadi adalah sebuah pendekatan pengelolaan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan kontemporer. Nah, mudah-mudahan pembahasan dalam video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Baik, di belakang kita sudah ada PPT. Nah, sebelum kita menjelaskan ke pembahasan selanjutnya, mari kita pahami dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan pesantren modern. Selanjutnya, pendidikan pesantren modern adalah sistem pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan keterampilan hidup dalam satu lingkungan pendidikan yang terstruktur. Berbeda dengan pesantren salafi yang fokus pada kitab kuning, pesantren modern menyelenggarakan sekolah formal seperti MTS, MA, atau bahkan perguruan tinggi di dalam lingkungan pesantren. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan berbasis pesantren modern adalah proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan manajemen modern guna mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif, melahirkan generasi yang berakhlak mulia sekaligus kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya adalah sejarah pesantren modern. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting bagi kita untuk mengetahui dari mana pesantren berasal. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Keberadaannya sudah ada sejak masa penyebaran Islam oleh para wali songo pada abad 15 dan abad 16. Nah, pada masa itu, pesantren menjadi pusat pembelajaran agama, tempat para santri belajar secara langsung dari kiai yang mereka hormati. Selama berabad-abad, pesantren dengan model tradisional fokus pada pengajian kitab kuning, tanpa kurikulum formal dan tanpa ijazah yang diakui negara. Namun pada abad ke-20 muncul kesadaran bahwa santri perlu dibekali juga dengan ilmu pengetahuan umum agar mampu bersaing di era modern. Nah, dari sinilah lahir konsep pesantren modern. Salah satu pelapor pesantren modern di Indonesia adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang didirikan pada tahun 1926 di Ponorogo, Jawa Timur. Gontor memperkenalkan sistem pendidikan yang memadukan pengajaran agama dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum dalam satu sistem yang terstruktur. Nah, sejak saat itu, pesantren modern terus berkembang dan kini telah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manajemen pendidikan berbasis pesantren modern, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran tentang Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Gontor adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan modern dapat berjalan beriringan dalam satu sistem pendidikan yang terstruktur. Dan inilah yang menjadi fondasi dari konsep pesantren modern yang akan kita bahas dalam video ini. Adalah rumah bagi Pondok Modern Darussalam Gontor, salah satu pondok pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia bahkan dunia.
Didirikan tahun 1926 oleh Trimurti, Gontor bukan pesantren biasa. Ini pusat pendidikan Islam modern yang mendidik ribuan santri dari berbagai daerah dan negara dengan disiplin tinggi, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, serta semangat berbudi luhur. Ribuan santri dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri belajar di sini dengan sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama, pengetahuan umum, dan pembentukan karakter yang kuat. Kampus Gontor yang luas dan hijau menjadi simbol pendidikan Islam berkualitas di tanah Melarak, Ponorogo. Melarak juga dikenal dengan pesantren-pesantren besar lainnya dan suasana santri yang kuat di tengah lahan sawah yang subur. Dari pendidikan modern hingga semangat berbudi luhur, Melarak menyatukan ilmu, karakter, dan kehidupan masyarakat santri yang harmonis. Melarak, Ponorogo, tanah lahirnya Pondok Gontor, pusat pendidikan Islam yang mendunia dan kebanggaan bumi santri Ponorogo. Bangga dengan Pondok Gontor? Like dan share. Kenapa santri di sini nggak boleh sembarangan ngomong? Ternyata mereka wajib 2 bahasa setiap hari. Namanya Pondok Modern Darussalam Gontor, pesantren terkenal dengan sistem pendidikan disiplin, modern, dan mendunia sejak berdiri. Didirikan tahun 1926 di Jawa Timur, Gontor membawa konsep pendidikan modern, menggabungkan ilmu agama, umum, serta pembentukan karakter santri kuat. Setiap hari santri wajib menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam aktivitas, melatih mental, komunikasi, dan rasa percaya diri global. Menariknya, santri juga dilatih pidato, organisasi, hingga kepemimpinan sejak dini, jadi terbiasa tampil dan memimpin banyak orang. Banyak alumni Gontor menjadi tokoh nasional, akademisi, hingga diplomat, membuktikan kualitas pendidikan pesantren ini diakui luas. Hingga kini, Gontor terus berkembang mencetak generasi unggul, siap bersaing global. Demikianlah sekilas perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah lembaga yang telah membuktikan selama hampir 1 abad bahwa manajemen pendidikan pesantren yang baik mampu melahirkan generasi muslim yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga unggul secara intelektual. Semangat Gontor inilah yang menjadi inspirasi bagi ribuan pesantren modern di seluruh Indonesia hingga hari ini, termasuk konsep manajemen pendidikan berbasis pesantren modern yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pesantren modern. Pesantren modern memiliki beberapa unsur pokok yang membedakannya dari lembaga pesantren lain. Pertama, yaitu kiai seperti yang digambar atau pimpinan pesantren. Kiai adalah figur utama yang menjadi panutan spiritual dan intelektual. Di pesantren modern, kiai sering didampingi oleh tim manajemen profesional seperti kepala sekolah dan direktur program. Nah, unsur yang kedua adalah santri. Santri adalah peserta didik yang tinggal dan belajar di lingkungan pesantren. Di pesantren modern, santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga mengikuti kurikulum nasional dan program pengembangan diri. Yang ketiga adalah masjid. Masjid tetap menjadi pusat ibadah dan pembelajaran spiritual di pesantren modern. Masjid juga sering menjadi ruang diskusi, kajian ilmiah, dan kegiatan keorganisasian santri. Selanjutnya yaitu yang keempat dari unsur-unsur pesantren modern adalah asrama dan fasilitas modern. Asrama bukan berarti sekedar tempat tinggal, tetapi juga lingkungan pembinaan karakter. Pesantren modern dilengkapi dengan laboratorium komputer, laboratorium sains, perpustakaan digital, dan koneksi internet yang bagus, seperti ilustrasi pada gambar di atas. Selanjutnya yang kelima adalah ustadz atau tenaga pengajar. Ustadz dan tenaga pengajar profesional. Pesantren modern memiliki 2 jenis pengajar. Ustadz yang mampu pelajaran agama dan guru formal yang bersertifikasi untuk mata pembelajaran umum. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum terpadu. Inilah yang paling membedakan. Pesantren modern kurikulumnya menggabungkan pelajaran agama seperti fikih, akidah, dan tahfiz dengan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan teknologi informasi.
Dari pembahasan yang telah kita uraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan berbasis pesantren modern merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan kontemporer, mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, guna melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan berkontribusi bagi masyarakat. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.